Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pertumbuhan ekonomi. Saya Hilmi Faras dengan NIM 17096240089. Selanjutnya ada Intan Aulia dengan NIM 17096240027. Selanjutnya ada Najla Aulia Ramadhani dengan NIM 17096240042. Selanjutnya ada Nova Al-Ghifari dengan NIM 17096240092. Selanjutnya ada Salsabila Pasa dengan NIM 17096240065. Selanjutnya ada Sani Zahra Alia dengan NIM 17096240051. Nah, selanjutnya ada definisi pertumbuhan ekonomi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kami atas kesempatannya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, dapat dikatakan juga bahwa pertumbuhan ekonomi ini merupakan proses perubahan kondisi di suatu wilayah atau negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Nah, kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi. Jadi teori pertumbuhan ekonomi ini banyak banget ya menurut para ahli. Jadi di sini kami hanya mengambil menurut tiga ahli saja. Yang pertama ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith, kemudian teori teori pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List pada tahun 1789 sampai dengan 1846. Kemudian ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Kalucher. Nah, kita masuk yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith. Jadi menurut Adam Smith, satu-satunya sumber kekayaan suatu negara itu merupakan proses produksi dari hasil kerjasama tenaga manusia dan sumber-sumber daya. Nah, menurut Adam Smith juga, spesialisasi kerja dan penggunaan mesin merupakan sarana utama untuk meningkatkan produksi. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith ini ditandai oleh faktor yang saling berkaitan, yaitu yang pertama ada pertumbuhan penduduk. Jadi menurut Adam Smith, penduduk akan meningkat apabila upah yang berlaku tinggi daripada tingkat subsistensi, yaitu tingkat upah pas-pasan untuk seseorang agar bisa mempertahankan hidupnya. Apabila tingkat upahnya berada di atas substansi, maka orang-orang akan menikah pada umur lebih muda. Kemudian, kematian anak-anak akan jauh lebih berkurang dan jumlah kelahiran akan lebih bertambah. Yang kedua, itu beralam, itu menurut Adam Smith, sumber alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Artinya, selama sumber ini belum penuhnya dimanfaatkan, memegang peranan dalam proses produksi ada jumlah penduduk dan stok modal yang ada. Jadi unsur sumber alam ini merupakan atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Nah, tahap-tahap pertumbuhan ekonomi Friedrich List ini adalah tingkat-tingkat yang dikenal dengan sebutan Stufen-Theorian, yaitu teori tangga. Jadi menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu masa berburu dan mengembara, masa berternak dan bertanam, masa bertani dan kerajinan, dan yang terakhir masa kerajinan, industri, dan perdagangan. Untuk tahap-tahap pertumbuhan ini akan lebih lanjut oleh rekan saya yang lain. Nah, yang terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi menurut Carl Bucher. Nah, pada tahap perekonomian menurut Carl Bucher ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu rumah tangga tertutup. Nah, ketika manusia baru mengenal bercocok tanam, mulailah mereka meninggalkan kehidupan mengembara dan tetap di suatu tempat secara. Nah, segala alat pemuas kebutuhan mereka ini dihasilkan oleh kelompok masyarakat itu sendiri, sehingga tukaran antar kelompok hampir tidak ada. Contohnya di Irian Jaya, Kalimantan, dan suku-suku anak dalam daerah Jambi. Kemudian yang kedua, rumah tangga kota. Nah, di rumah tangga ini akibat pertambahan penduduk lama-kelamaan lingkungan desa menjadi semakin luas, yang memungkinkan timbulnya pembagian pekerjaan untuk pekerja-pekerja baru. Hal ini menimbulkan berbagai golongan seperti tukang, pedagang, dan para petani. Yang ketiga ada rumah tangga bangsa atau pada tahap ini barang-barang yang diproduksi
besar-besaran dengan mayoritas masyarakat jadi dan hanya sebagian kecil saja yang menguasai modal dan alat industri. Itu dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan alat kebutuhan. Timbulnya rumah tangga kemasyarakatan ini diawali dengan semakin luasnya daerah kekuasaan tuan tanah yang meliputi dan pertengahan lalu diikuti oleh kerajaan-kerajaan kecil. Nah, yang terakhir ada rumah tangga dengan adanya hubungan antar perdagangan antar negara dan perkembangan teknologi yang luar biasa dalam berproduksi dan perdagangan ini tentu menjadi lebih mudah dilakukan sehingganya nantinya akan timbul suatu tahap perkembangan perekonomian di selanjutnya akan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada indikator pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan indikator pertumbuhan ekonomi itu secara umum diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi. Indikator pertumbuhan ekonomi ini ada 4. Yang pertama itu ada PDB atau produk domestik bruto. Yang kedua ada produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga tingkat investasi dan keempat pendapatan per kapita. Nah, yang selanjutnya akan menjelaskan PDB. Boleh next. Untuk PDB sendiri, itu yang dimaksud indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan oleh Susanti et al. 2007 yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB diantaranya. Nah, yang pertama itu PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Yang kedua, PDB dihitung atas dasar konsep aliran atau flow konsep. Yang ketiga, batas wilayah perhitungan PDB adalah negara atau perekonomian domestik. Kedua itu ada tingkat investasi. Investasi baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui investasi, lapangan kerja baru dapat tercipta, produktivitas meningkat, dan inovasi terus berkembang, yang keseluruhannya berkontribusi pada kemajuan ekonomi. Sementara itu, tingkat pengangguran digunakan untuk menilai sejauh mana perekonomian mampu menyediakan pekerjaan bagi masyarakat. Penurunan angka pengangguran biasanya menjadi tanda adanya pertumbuhan ekonomi yang baik. Yang ketiga, produktivitas tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja merupakan indikator yang menunjukkan tingkat efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa. Ketika produktivitas meningkat, daya saing ekonomi suatu negara juga cenderung membaik secara umum. Sebagai indikator ini memberikan pandangan komprehensif mengenai kinerja ekonomi suatu negara dan berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Keempat, pendapatan per kapita. Produk nasional bruto yang sering disebut gross national product atau GNP mencakup nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Produk domestik bruto atau PDB merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi suatu negara. Dalam konteks global, PDB menjadi ukuran yang diakui secara luas. Para ekonomi sepakat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diamati dari peningkatan nilai PDB yang dihasilkan. Nah, untuk rumus dari pendapatan per kapita itu PDB real per jumlah penduduk. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu terdapat tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Najla. Jadi, menurut Frederick List, itu terdapat 4 tahap teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu terdapat tahap masa berburu dan mengembara. Yang kedua, masa beternak, bertani, dan tempat tinggal. Yang ketiga, masa bertani dan kerajinan. Dan yang keempat itu masa kerajinan, industri, dan perniagaan. Boleh next.
Nah, yang tahap pertama ini masa berburu dan mengembara, yang dimana pada masa ini manusia memenuhi kebutuhannya dengan berburu dan mengembara. Berburu dilakukan oleh laki-laki, sedangkan perempuan bertugas mencari umbi-umbian, buah, dan sayuran. Pada masa ini belum ada pertukaran karena manusia hanya berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada masa berburu dan mengembara ini ditandai dengan ciri-ciri kehidupan bergantung pada alam, berpindah-pindah tempat, lalu juga belum terjadi pertukaran dengan uang, berlakunya hukum rimba, dan mata pencahariannya berburu. Boleh next. Tahap kedua itu masa beternak, bertani, dan bertempat tinggal. Yang dimana pada masa ini manusia sudah mulai menetap di suatu tempat. Mereka memenuhi kebutuhan hidup dengan cara beternak dan bertani. Binatang buruan yang diperoleh sebagian dipelihara untuk diambil daging atau telurnya. Umbi-umbian, buah, sayuran, dan tanaman lain yang disukai itu ditanam agar suatu saat bisa dipanen dan dijadikan bahan makanan. Karena tinggal menetap dan manusia mulai hidup berkelompok, maka pada masa ini mulai timbul perkampungan atau desa-desa dengan kehidupan yang lebih teratur. Boleh next. Tahap ketiga itu masa bertani dan kerajinan, yang dimana pada masa ini selain bertani, manusia sudah mulai mengembangkan kerajinan yang ada hubungannya dengan pertanian, seperti pandai besi dan pertukangan. Kerajinan dikerjakan untuk memanfaatkan waktu luang setelah mengerjakan pekerjaan bertani. Masa bertani ini dan kerajinan tangan ditandai dengan ciri-ciri kehidupan sudah menetap, mata pencaharian bertani dan kerajinan tangan, lalu juga sudah menggunakan alat-alat untuk pertanian, sudah mengenal budaya, dan kerajinan tangan dapat membantu peningkatan penghasilan. Boleh next. Tahap terakhir itu masa kerajinan, industri, dan perniagaan, yang dimana pada masa ini, selain kerajinan, manusia juga telah melakukan kegiatan industri, seperti mendirikan pabrik-pabrik dan perniagaan atau perdagangan, sehingga muncul kota-kota sebagai pusat industri dan perdagangan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kemajuan yang cepat, dan perdagangan tidak hanya bersifat nasional, tetapi sudah bersifat internasional, karena didukung oleh alat-alat transportasi. Pada masa industri dan perniagaan ini ditandai dengan ciri-ciri kehidupan yang sudah teratur, peralatan yang digunakan sudah modern, munculnya industri yang menyediakan lapangan kerja, produksi dapat diperbanyak, dan perdagangan semakin maju dan berkembang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin melanjutkan materi. Kali ini kita akan bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini ada 6. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena elemen tersebut dapat memperbaiki atau justru menyengsarakan kemampuan dagang suatu negara. Apabila SDM menurun dengan drastis, maka pengangguran meningkat, terus juga kenaikan kemiskinan akan terjadi sehingga terdapat kemunduran pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam dalam bentuk ekspor sangat berdampak pada kondisi keuangan negara. Terkait dengan itu perlu dipahami bahwa jumlah kekayaan sumber daya alam harus berjalan seiringan dengan peningkatan sumber daya manusia sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terlaksana. Yang ketiga ada kemajuan iptek. Sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi dan pendidikan perlu digencarkan sehingga produksi barang atau jasa menjadi lebih efisien. Yang keempat ada tingkat inflasi dan suku bunga. Nah, tingkat inflasi ini misalkan ada kenaikan harga bahan baku, maka secara otomatis terjadi peningkatan jumlah kebutuhan operasional perusahaan. Itu juga berpengaruh sama gaji karyawan dan yang pasti yang paling penting menimbulkan hambatan bagi perusahaan. Selain itu, suku bunga juga berpengaruh terutama pada aspek peminjaman modal dan investasi. Yang kelima ada tenaga manajerial dan organisasi produksi. Tenaga manajerial dan organisasi produksi ini erat kaitannya dengan penggunaan aspek produksi yang perlu ditinjau sehingga prospek pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang dapat terrealisasikan. Yang keenam ada aspek sosial budaya. Berjalan secara beriringan, pertumbuhan ekonomi dan bidang sosial budaya saling mempengaruhi dalam perkembangannya. Pertumbuhan ekonomi didasarkan dengan aktivitas masyarakat yang meliputi sudut pandang, tingkah laku, bahkan motivasi kerjanya. Next slide.
Oke, kita masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang. Dapat dilihat pada grafik bahwa pertumbuhan ekonomi di negara maju ini lebih cenderung lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi di negara maju seringkali lebih rendah karena yang pertama efek penurunan marginal atau diminishing returns. Nah, infrastruktur dan teknologi di negara maju sudah sangat maju sehingga tambahan investasi seringkali memberikan keuntungan yang lebih kecil dibandingkan di negara berkembang. Yang kedua adalah kondisi demografis. Banyak negara maju mengalami penurunan populasi yang menyebabkan angkatan kerja di negara maju ini menurun. Yang ketiga adalah pasar jenuh. Konsumsi di negara maju sudah stabil dan kebutuhan dasar sudah terpenuhi sehingga tidak ada lonjakan besar dalam pertumbuhan konsumsi. Yang keempat adalah fokus pada stabilitas. Kebanyakan negara maju cenderung memprioritaskan stabilitas ekonomi dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang agresif. Boleh di next? Oke, berikut ini adalah faktor yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi di negara berkembang mempunyai potensi untuk mengejar negara maju. Nah, meskipun pertumbuhan ekonomi di negara berkembang lebih tinggi, ada beberapa faktor yang menentukan apakah negara berkembang bisa mengejar negara maju. Yang pertama adalah apakah negara berkembang ini bisa menyelesaikan tantangan struktural. Yang kedua, perangkap pendapatan menengah. Yang ketiga, infrastruktur dan teknologi. Yang keempat, globalisasi dan kerjasama internasional. Next. Yang pertama, tantangan struktural. Negara berkembang seringkali menghadapi masalah seperti ketimpangan, korupsi, dan kurangnya pendidikan yang merata. Yang kedua adalah perangkap pendapatan menengah atau middle income trap. Nah, banyak negara berkembang sulit naik level pendapatan tinggi karena kurangnya inovasi dan nilai tambah pada produk mereka. Next. Yang ketiga adalah infrastruktur dan teknologi. Jika negara berkembang dapat mengadopsi teknologi dan meningkatkan infrastruktur, potensi untuk mengejar negara maju lebih besar. Selain itu, negara berkembang juga bisa lebih cepat mengejar karena bisa mengadopsi saja, tidak perlu melakukan inovasi besar-besaran, tapi perlu bisa mengadopsi teknologi dari negara maju yang sudah ada. Misalnya seperti kereta cepat itu kan negara Indonesia itu mengadopsi dari negara Jepang. Yang keempat adalah globalisasi dan kerjasama internasional. Negara berkembang yang terintegrasi dengan baik ke dalam ekonomi global memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan pertumbuhan. Maka kesimpulannya, meskipun negara berkembang berpotensi mengejar lebih maju, hal ini memerlukan reformasi besar-besaran dan keberlanjutan pertumbuhan. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, rumus pertumbuhan ekonomi. Rumusnya adalah G sama dengan PDBS dikurang PDBK per PDBK dikali 100%. Nah, keterangannya yaitu G sama dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, PDBS atau PDB real tahun sekarang. PDBK adalah PDB real tahun kemarin. Selanjutnya, di sini ada contoh penerapan rumus PDB. PDB Indonesia tahun 2008 adalah 467 triliun, sedangkan PDB Indonesia tahun 2007 adalah 420 triliun. Maka, berapa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya pada yang berada pada tahun 2007? Nah, jawabannya adalah yang dimasukin ke rumus tadi, G sama dengan 467 dikurang 420 per 420 dikali 100. Selanjutnya hasil dari 467 dikurang 420 adalah 47. 47 per 420 dikali 100. Lalu dikalikan dengan 47 dikali 100, 420 dikali 100. Jadi hasilnya 4.700 per 420. Lalu dibagi 4.700 dibagi 420 menjadi hasilnya 11.000,19%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada metode dalam menghitung pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 3 metode, yaitu metode sederhana, metode end-to-end, dan metode regresi. Boleh di next? Sini ada metode sederhana. Kalau untuk metode sederhana ini pastinya merupakan metode yang paling sederhana ya, tapi cuman bisa menghitung tingkat pertumbuhan tahunan.
Nah, misalkan ini kita menghitung pertumbuhan ekonomi selama 3 tahun, maka rumusnya akan menjadi seperti ini yang ada di slide screen. Nah, yang dimaksud dari rumus ini itu karena ini 3 tahun, berarti misalkan kita ibaratkan dari 2020 ke 2021, berarti ini pertumbuhan ekonomi dari 2020 sampai 2021, 2021 sampai 2022, hingga 2022 hingga ke 2023, seperti itu. Boleh di next selanjutnya. Lalu di sini ada metode end-to-end. Nah, untuk mengatasi kelemahan yang ada pada metode sederhana, maka dikembangkan metode end-to-end. Melalui metode ini, tingkat pertumbuhan dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Untuk yang PDB yang di bawah ini, PDB tahun -1, ini adalah pada tahun awalnya itu berapa. Lalu yang di atasnya ini, PDB T ini berarti eh, pada tahun akhirnya. Dan sini ada jumlah tahun dalam periode yang kita cari ini. Lalu tinggal di -1 dan dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ini ada metode regresi. Nah, ini untuk memadukan segi efisiensi dengan menangkap gejolak nilai PDB di antara awal dan akhir periode observasi. Nah, ini kalau metode regresi memakai bentuk model semi-log. Dan seperti ini ya. Ini memakai logaritma natural dari produk domestik bruto pada tahun yang kita cari, pada tahun ke T misalkan, dan ada sama dengan A, yaitu konstanta atau interceptnya, dan ditambah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi serta tahunnya tersebut. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun itu berapa, seperti itu. Boleh di next. Mungkin segitu saja dari pemaparan materi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan menaruh pertanyaan-pertanyaan kalian di dalam kolom komentar di bawah ini. Segitu saja. Sebelumnya terima kasih juga pada Pak Maul selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan juga teman-teman semua atas kesempatan dan perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.